Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman dari pers, ya, sengaja acara ini diadakan oleh pimpinan fakultas karena penelitian COVID ini dari Unpad ini kan di bawah fakultas, sehingga harus ada klarifikasi banyak isu-isu negatif di luar, ya, isu bukan negatif ya, isu-isu yang kurang benar gitu ya. Nanti saya akan jelaskan yang kurang untuk semuanya supaya lebih mengerti, ya. Penelitian ini sengaja dilakukan adalah untuk mengatasi masalah penyakit COVID-19 yang merebak. Penyakit ini baru terjadi pada bulan Februari, sampai sekarang udah jutaan yang kena, ya, udah jutaan yang kena. Dan yang meninggal juga ada banyak, ya. Indonesia itu yang kena juga udah banyak, ya. Udah lebih hampir 500 ribuan, dan yang meninggal juga ada banyak, ya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan bahwa untuk mengatasi penyakit biasanya kita melakukan imunisasi, ya, dari anak-anak kita melakukan imunisasi, semuanya udah tahu. Nah, untuk vaksin ini, untuk penyakit ini, untuk mencegahnya tentu diperlukan vaksin. Nah, vaksinnya belum ada. Penyakit ini itu pertama kali merebak kan di Cina, ya. Sehingga pada waktu merebak, Cina itu telah melakukan penelitian tentang vaksin. Ya, jadi Cina juga sudah melakukan penelitian tentang vaksin fase 1 dan 2. Saya ingin menjelaskan apa sih itu penelitian vaksin fase 1, fase 2. Untuk menjadi vaksin jadi, itu harus ada penelitian yang panjang. Mulai dari preclinical trial dan clinical trial. Preclinical trial itu kita mencari antigennya. Nah, antigennya. Nah, kita Indonesia udah mulai nyari antigennya. Prof. Amin Subandrio, ya, dari Litbangkes mencari antigennya. Tapi begitu dicari antigennya, antigen ini harus stabil. Jadi antigen ini dilakukan pemeriksaan secara kimia maupun secara fisik stabil. Nah, vaksin yang kita gunakan ini secara fisik dan kimia sudah stabil. Kalau sudah stabil, vaksin ini diuji cobakan kepada binatang. Biasanya binatang ini pada kera, pada monyet. Udah diuji coba juga pada monyet. Ternyata vaksin ini aman pada monyet, ya, dan membentuk zat anti. Jadi aman dan membentuk zat anti vaksin ini. Sudah pada binatang, baru boleh pada manusia. Karena pada binatang aman dan udah membentuk zat anti, harus dicoba pada manusia karena ini kan untuk manusia. Akhirnya masuklah fase 1 pada manusia. Fase 1 pada manusia itu dicoba ke 50 orang sampai 100 orang. Gunanya untuk melihat bahwa vaksin ini aman atau tidak. Nah, dari yang 50 orang ini ternyata vaksin ini aman, nggak menyebabkan penyakit, ya. Yang dilihat keamanannya, ya, tidak menyebabkan masalah yang menjadi masalah gitu. Kalau disuntik sakit itu kan biasa, ya, ya. Kurang lebih mungkin 20% ada panas dan sebagainya. Tapi vaksin ini aman, ya, yang pada manusia. Kemudian vaksin ini baik pada yang 50 manusia itu juga menimbulkan zat anti penyakitnya. Selain aman dan juga menimbulkan zat anti penyakit. Itu fase 1. Setelah fase 1 berhasil, itu harus dipublikasikan ilmiahnya secara internasional.
masuk ke majalah ilmiah, masuk ke WHO melalui clinical trial GAV namanya. Itu bisa dilihat, cari clinical trial GAV. Itu ada fase 1 dari penelitian ini. Ya. Nah, setelah itu udah dipublikasikan, semua orang bisa baca, ya, terus kemudian masuk fase 2. Fase 2 ini itu jumlah yang digunakan subjeknya itu ada 400. Ya, kurang lebih 400. Ini juga untuk melihat keamanannya dan juga untuk melihat efektivitas. Ini juga dilakukan di Cina. Di Cina ternyata bagus dan udah dipublikasikan juga. Semua orang bisa baca hasil publikasi ini. Semua universitas baca, semua negara membaca. Oh, bagus. Ya. Nah, setelah fase 2 ini bagus, baru masuk fase 3. Karena kalau setelah lulus fase 3, vaksin ini boleh dijual. Apa sih itu fase 3? Fase 3 di samping dilihat keamanannya tadi, juga dilihat efektivitasnya vaksin itu, tapi mesti multi center. Kalau tadi itu fase 1 1 center, fase 2 1 center, fase 3 harus multi center. Nah, fase 3 vaksin ini itu multi center dilakukan di Amerika Latin, di India, di Bangladesh, di Indonesia, Cina enggak? Dan di Chili, ya, dan di Chili, ya. Jadi di 5 negara dilakukan. Nah, nanti kalau umpamanya dari 5 negara ini hasilnya dijadikan 1 aman, maka vaksin ini boleh dijual. Jadi keamanannya udah dicoba berkali-kali, ya. Nah, yang mengerjakan fase 1, fase 2 baru di Cina. Tempat lain baru mulai. Jadi baru mulai itu nanti hasilnya tentu jadi lebih lama lagi, ya. Karena bahan yang kita pakai ini, yang di Cina ini, yang dipakai ini, yang kita mau pakai ini adalah virus yang dimatikan. Jadi virus COVID yang dimatikan. Kalau virus COVID yang dimatikan itu, ya, itu tidak akan menyebabkan penyakit COVID. Tetapi dari hasil penelitian tadi, dia menimbulkan zat anti penyakit. Ya, dia menimbulkan zat anti penyakit. Jadi bisa mencegah penyakit ini. Tapi ada kekurangannya kalau virus ini dimatikan. Apa kekurangannya? Suntikannya nggak bisa sekali. Suntikannya 2 kali. Jadi pada vaksin ini suntikannya minimal harus 2 kali. Kita nggak tahu nanti ketiganya kapan. Karena nanti kita akan lihat setelah suntikan 2 kali, 6 bulan kemudian kita ambil darahnya, kita lihat apakah kadarnya itu bagus atau tidak. Gitu. Jadi isu yang beredar bahwa kenapa pakai vaksin Cina dan lain sebagainya, ya memang baru Cina yang melakukan penelitian ini. Di luar memang ada yang banyak melakukan penelitian, tapi belum bisa dipakai, belum sampai fase 3, baru mulai fase 1, fase 2, yang fase 3 baru Cina. Kita harus cepat mempergunakan vaksin ini karena kita udah banyak korban dari COVID ini, sehingga kita harus cepat membuat vaksin. Nah, itu, ya. Nah, nanti kita akan melakukan suatu penyuntikan vaksin kepada calon subjek. Subjeknya yang kita rencanakan itu ada 1.620. Di Brasil 8.000 ya Dr. Edi ya. Ya, di tempat-tempat lain kita nih 1.620 untuk diuji coba vaksinnya. Ya. Nah, nanti kita melakukan ini buat evaluasi. Mungkin itu tanggal dari saya, ya. Jadi isu-isu yang beredar itu kurang begitu
ada yang dikaitkan dengan politik dan sebagainya, saya kurang tahu. Tapi yang sebetulnya memang yang baru ada dan baru bisa dipakai sekarang ini untuk mencegah penyakit COVID di Indonesia yang paling cepat ya, itu vaksin yang mulai dari yang dibikin di China saat ini. Kemudian untuk detail apa yang akan dilakukan dalam penelitian ini, di sini ada Dr. Edi Padliana. Beliau adalah manajer lapangan ya dari penelitian ini. Ya, mungkin akan menjelaskan gimana cara-caranya kita akan melakukan secara manajerial di lapangan. Mungkin kami pesan ya Dr. Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa kegiatan penelitian ini kerjasama dari Bio Farma dan Universitas Padjadjaran. Jadi memang kita sangat bersyukur Universitas Padjadjaran mendapat kepercayaan. Hal tersebut memang berlatar belakang yang sangat panjang, oleh karena tim penelitian Unpad ini sudah mempunyai pengalaman dan berkiprah lebih dari 20 tahun mengenai vaksin. Oleh karena itu, mungkin Bio Farma tidak berani menunjuk tim yang belum kompeten. Itulah alasannya kenapa Unpad itu dipilih. Kemudian kita mendapat juga sesuai dengan protokol, jumlah subjek adalah 1.620 yang berusia 18 sampai 59 tahun. Bahwa ini usia produktif. Tentunya imunisasi ini nantinya akan berdampingan dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan untuk mengobati yang sakitnya, sedangkan imunisasi untuk pencegahannya. Dengan subjek 1.620, penelitian ini akan dilakukan di Kota Bandung dengan menggunakan 6 site penelitian. Satu site di sini di Ekman, satu site di Balai Kesehatan Unpad, dan 4 site di Puskesmas. Kemudian bagaimana cara merekrut subjek yang 1.620? Tentunya setelah kami mendapat izin dari Kementerian Etik, kami akan melakukan sosialisasi ke masyarakat, apakah dalam bentuk penyuluhan langsung atau menyebarkan leaflet-leaflet apabila ingin sebagai sukarelawan menjadi subjek bisa menghubungi, ada nomor teleponnya. Akan tetapi sebelum itu pun dibuat atau dikeluarkan, pada saat ini juga sudah banyak yang menginginkan menjadi sukarelawan untuk mendapatkan imunisasi COVID ini. Di antaranya adalah dari Rumah Sakit Jakarta, karena mungkin karena begitu masih sangat mengkhawatirkan, ingin seluruh karyawannya mengikuti penelitian ini sebagai sukarelawan, intinya supaya mendapatkan kekebalan terhadap COVID-19. Nah, kami juga mengkaji dahulu bahwa vaksin ini kenapa aman, ya. Tadi sudah sampaikan tadi tahap-tahapnya. Jadi vaksin ini terbuat dari vaksin virus yang dimatikan. Tetapi virus yang dimatikan itu masih mempunyai daya untuk membuat antibodi. Sehingga kalau diberikan kepada taruhlah orang yang sakit berat, ini tidak akan berbahaya karena vaksinnya adalah vaksin yang dimatikan. Berbeda kalau vaksinnya yang hidup dilemahkan. Kalau kondisi seseorang itu sedang menurun, maka virus yang lemah itu bisa menjadi aktif, gitu ya. Nah, dengan 6 site tempat penelitian itu, kami juga sudah melakukan pelatihan dari tempat-tempat tersebut, membuat tim yang terdiri dari dokter umum, lebih dari antara 30-40 kami merekrut. Kemudian dokter penyakit dalam dan dokter penyakit anak, kemudian keahlian-keahlian yang lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan bisa selesai
awalnya sebanyak 540 subjek itu selama 3 bulan. Jadi yang 3 bulan itu subjeknya sebanyak 540. Selain diperiksa keamanannya juga untuk diperiksa imunogenisitasnya, artinya kekebalannya. Sedangkan selanjutnya setelah 3 bulan sampai 6 bulan itu hanya akan dipantau keamanannya, gitu ya. Atau istilah lainnya yaitu efikasi. Jadi nanti ada kelompok yang mendapatkan placebo dan mendapat imunisasi vaksin. Pada akhir penelitian, mereka yang mendapatkan placebo akan mendapatkan vaksin COVID-19 tentunya setelah diregistrasi di Badan POM. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Nah, bagaimana dalam perjalanan sebagai subjek kalau menderita sakit? Jadi kalau subjek pada saat rekrutmen semua harus dalam keadaan sehat dengan pemeriksaan dokter yang lengkap, kemudian juga ada pemeriksaan sebelumnya tidak menderita sakit COVID-19. Kemudian dalam perjalanannya apabila sakit apapun juga itu akan di-cover oleh asuransi sebagai standarnya. Dan di rumah sakitnya terbuka di rumah sakit di sekitar Kota Bandung. Akan tetapi semua yang sakit itu akan kami pantau. Apakah yang sakit itu terindikasi mendapatkan atau terinfeksi COVID-19 atau tidak, sehingga pada akhirnya kita akan mempunyai data tentang pertama keamanannya, kedua bahwa kekebalannya di atas nilai proteksi, dan ketiga bahwa vaksin ini memberikan perlindungan yang nyata terhadap penyakit COVID-19. Jadi diharapkan semua penelitian ini bisa berjalan selama 6 bulan, bisa selesai. Akan tetapi setelah 3 bulan penelitian, data-data yang ada di Indonesia akan digabung dengan berbagai negara, sehingga diharapkan Januari itu sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, ini tanggung jawab kami dalam hal melakukan tim penelitian. Tentunya harus semua mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian. Setelah mendapat izin dari Komite Etik, kami melakukan prosedur-prosedur sesuai yang ditetapkan oleh Badan Dunia, dalam hal ini WHO, dan di Indonesia oleh Badan POM. Penelitian ini juga akan selalu dipantau oleh Badan POM, kemudian dimonitor juga oleh tim yang sudah kompeten dan juga mempunyai para pakarnya yang terkumpul secara independen. Apabila terjadi sesuatu setelah imunisasi ini, tim independen itulah yang akan memberikan penilaian apakah ada hubungan dengan imunisasi atau tidak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Edi dan Pak Suri. Baik, rekan-rekan, penjelasan beberapa-berapanya sudah cukup panjang dan beberapa daripadanya juga mungkin sudah ada yang mengetahui sebagai informasinya. Tapi mungkin ada sesuatu lain yang belum jelas, silakan pada yang mau bertanya. Silakan. Silakan dulu. Sorry, bisa ke depan? Ya. Ya, langsung aja yang keras. Sedang akan di mana? Jadi jumlah sampah yang digunakan ada 1.600 terus di beberapa negara juga ada Pelan-pelan, yang keras. lebih. Oh, yang di Brazil ada 8.000 tuh Pak. Nah sebenarnya apa sih yang membedakan angkanya, kenapa di Indonesia hanya 1.600 sedangkan di negara lain 8.000? Apa yang menjadi alasan pengambilan sampah hanya 1.000? Apakah bisa lebih kecil atau lebih tinggi? Ya, terima kasih. Ya, saya langsung ya. Itu
itu jumlah sampel yang di kita itu berdasarkan jumlah penduduk kita. Ya, Brasil kan besar juga ya jumlahnya. Ya, jadi berdasarkan jumlah penduduk kita barangkali ya, sehingga kita dianggap cukup 1.620 berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pendidikan, keadaan kesehatan kita secara umumnya. Jadi banyak faktor yang menentukan sehingga kita dengan perhitungan statistik ini 1.620 itu nggak dihitung, segitu enggak, dihitung dulu secara statistik Indonesia dengan keadaan pandemi begini, daerah mana yang sakit, di mana yang banyak gitu ya. Kan di kita ada yang nggak kena COVID kan, di daerah sebelah mana gitu, dihitung semuanya secara hitung statistik, ditentukanlah oleh yang akan dari Bio Farma yang menentukan itu berapa jumlah yang akan diteliti berdasarkan hasil hitungan statistik 1.620. Jadi berdasarkan macam-macam perhitungannya. Ya. Kenapa ujian klinis ini dilaksanakan di Kota Bandung, Pak? Apakah ada karakteristik tertentu yang memang harus dipertimbangkan? Tadi Dokter Edi udah bilang, kenapa Bio Farma nunjuk kita? Bio Farma percayanya sama Unpad kok. Nggak percaya sama yang lainnya, saya nggak akan nyebut yang lainnya. Percaya sama Unpad. Kenapa Unpad gitu? Kita nih udah 20 tahun melakukan penelitian tentang vaksin saja yang ada di Indonesia. Hampir semua vaksin yang beredar, di puskesmas, yang di puskesmas loh ya, itu uji klinisnya kita. Pentabio, ya, DPT, polio, toksoid, ya, dan umumnya itu dipakai program dokter di sini. Ya. Dokter yang di kita itu semuanya penelitian tentang vaksin. Dokter saya juga tentang berhubungan dengan vaksin polio waktu itu. Dokter Edi tentang toksoid, tetanus, ya. Dokter Meta tentang influenza. Sekarang yang diambil S3 itu Dr. Otman tentang hepatitis B. Semua berhubungan dengan vaksin. Jadi memang ada kita, karena saya dari dulu ngajarnya tentang vaksin untuk dokter-dokter umum yang ada di Bandung, ya, dan itu kita ngajar vaksin itu dari bagian anak. Bagian anak kebetulan yang ditugaskan adalah saya sama Dr. Edi, Dr. Meta, sama Dr. Otman. Mungkin itu, ya. Pak, ya. penegasan aja Pak, untuk disebutnya keamanan pelaksanaannya. Terus sejauh ini persiapannya bagaimana? Terus penentuan responden untuk relawan gimana? Kabarnya ada kabar bahwa batasan usia 15 sampai sekian tahun. Gimana? Ya. Kita mulai pada awal, tolong ditambahin untuk tadi ya, awal Agustus penentuan usia. Kenapa 18 sampai 19 tahun? Karena itu yang produktif, sehingga diharapkan yang produktif bisa bekerja dengan baik, sehingga dapat duit ya, supaya dia bisa bekerja dengan bagus gitu ya. Karena sekarang yang sasaran itu supaya kita dapat uang dengan bagus gitu ya, supaya negara kita itu nggak defisit. Jadi kerja, jadi orang yang kerja itu yang umur pekerja itu bisa bekerja dengan baik sehingga nanti negara kita bisa bagus. Ada batasan nggak responden yang ditunjuk dan relawan yang mengajukan diri? Enggak ada batasan, bukan asal 18 sampai 59 tahun, enggak ada, semuanya segitu. Yang cuma sekian dulu. Ya. Gitu. Ya. Kalau dari Seperluan. kalau dari penelitian kita sendiri sudah diketahui efek sampingnya nggak sih Pak yang harus antisipasi gitu Pak? Kan tadi penelitian fase 1, fase 2 kan untuk efek samping sama. Itu kita berpacu pada itu. Kita belum melakukan penelitian. Ya. Mungkin dokter ini tambahkan itu tentang ini waktu dan tadi ya. Jadi dari penelitian yang sudah dipublikasikan dari China dengan fase 1-2, itu fase 1 kan menunjukkan tingkat keamanan yang cukup tinggi maupun fase 2 juga. Reaksi yang timbul yang saya lihat itu tidak timbul demam, tapi ada reaksi lokal berupa nyeri di tempat suntikan. Itu berkisar antara 20
sampai 25% terjadi reaksi lokal pada tempat suntikan. Sedangkan yang lain-lainnya ada kejadian misalnya sakit radang paru-paru, diare, atau penyakit-penyakit lainnya, dan setelah diaudit tidak berhubungan dengan vaksin. Nah, setelah fase 2 ini dianggap aman dan memberikan kekebalan yang cukup tinggi, maka dilanjutkan fase 3 itu adalah untuk registrasi pentingnya. Jadi kalau setelah fase 3 itu bisa digunakan secara massal. Nanti setelah fase 3 selesai digunakan secara massal, nanti secara reguler, biasanya setiap 5 tahun sekali itu ada post marketing surveillance. Jadi untuk memantau juga vaksin-vaksin yang sudah dipasarkan secara luas, biasanya dalam waktu 5 tahun. Itu demikian ya mungkin pertanyaannya. Tapi post marketing surveillance itu yang mengadakan adalah pemerintah, ya, Departemen Kesehatan. Ya, jadi itu regulasi dari pemerintah. Kalau izin soal mengenai pelaksanaan nanti itu kan ada 120 calon subjek. Nah nanti itu pelaksanaannya apakah dibagi 810 suntikan vaksin dan 810 suntikan vaksin atau seperti apa? Betul, bagi 2. Itu langsung bagi 2. Bagi 2. Nanti randomize. Oke. Randomize, jadi random, kita nggak tahu siapa yang dapat vaksin, siapa yang enggak. Oh berarti nggak ada klasifikasi orang yang dapat placebo seperti apa? Enggak, sama semuanya. Nah kalau untuk yang komite etik itu sebenarnya ada persoalan apa sih sampai sekarang belum dikeluarin? Baru besok rapatnya komite etik. Oh baru besok. Bukan nggak ada persoalan, baru besok rapatnya. Berarti belum tentu tahu kapan akan diberikan izin dari komite. Iya, tergantung komite etik gitu loh. Tapi biasa sih dapat izin lah. Ya. Satu lagi kalau dari Bio Farma itu kan kalau menurut data yang dari Kemenlu itu kan ada 2.400 Pak ya vaksin, sementara kalau subjeknya 1.420. Nah kita ingin tahu aturan itu sebenarnya seperti apa, kenapa dibutuhkan 2.400? Ya, jadi vaksin ini walaupun di China-nya sudah diuji baik, tetapi ada prosedur begitu sampai Indonesia oleh Bio Farma itu dilakukan uji ulang. Ya, mengenai stabilitasnya gitu ya, termasuk daya untuk menentukan kekebalannya. Nah itu perlu waktu dan jumlah tertentu sehingga yang diimpor itu melebihi dari jumlah yang akan disuntikan. Ya, sebenarnya Pak, untuk apa kemudian uji klinis ini tuh udah mendapatkan izin lupa dari Litbangkes. Dari Litbangkes. Litbangkes. Ya. Jadi dari komite etik kalau udah oke, dia langsung kirim ke Litbangkes yang menentukan boleh itu Litbangkes. Boleh untuk uji klinis. Ya mungkin melengkapi, jadi nanti setelah dari komite etik itu kita akan mengajukan ke Badan POM, ya, Badan POM bukan Litbangkes. Yang mengeluarkan regulasinya, baru penelitian itu bisa dimulai pada saat izin Badan POM sudah Badan POM bukan Litbangkes keluar. Ya, Badan POM. Enggak ada lagi? Enggak. Teman-teman, mungkin ada lagi yang mau diperjelas, silakan. Kalau nggak salah dari setiap negara kan vaksin ini diuji coba ya. Nanti yang mengumpulkan dan mengambil data bahwa vaksin ini bisa dipasarkan itu siapa? Masing-masing negara dia ngambil kesimpulan, ya nanti kalau lolos, kalau di Indonesia bagus, dilihat di Brasil bagus, ya nanti Bio Farma langsung jual. Kan itu kan bisa dibaca semuanya hasilnya melalui clinicaltrial.gov. Mereka harus lapor di situ. Ya, itu kewajiban semua penelitian yang ada di lapangan tentang uji obat dan uji vaksin itu harus terdaftar di clinicaltrial.gov oleh WHO. Ya, jadi semuanya kita nggak usah nyari-nyari, tinggal ketik aja clinicaltrial.gov vaksin COVID-19 Bio Farma keluar hasilnya. Bisa dicoba.
Semua orang bisa mengakses. Baik teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Jadi sekali lagi. Ya ada. Oh, silakan. Agak ke depan. Kurang jelas. Sini nanya nggak kedengeran. Dokter Edi bilang tadi untuk 3 bulan itu ada 540 relawan. Ya. Tidak 1.620 ya? Iya, bagian dari 1.620. Oh, itu akan dipantau secara. Jadi penelitian ini dibagi 2 kelompok besar. Pertama yang 540 itu selesai 3 bulan. Yang dipantau adalah keamanan dan kekebalannya, imunogenitasnya, ya. Setelah 3 bulan, kemudian dipantau selama 6 bulan, itu adalah terutama untuk efikasinya. Jadi efikasi itu mereka yang dapat placebo dibandingkan yang mendapatkan vaksin, angka kejadian sakitnya, resikonya apakah sama, lebih rendah, lebih tinggi. Itu selama 6 bulan itu. Ya, jadi kita mempunyai data yang lengkap kalau setelah 6 bulan itu. Juga kekebalan setelah 6 bulan dipantau lagi apakah setelah 6 bulan itu tingkat kekebalannya masih cukup tinggi sehingga masih bisa berlangsung atau mempunyai kekebalan yang lebih panjang, atau setelah 6 bulan itu sudah turun. Nah, itu dengan hasil penelitian inilah nanti kita akan ketahui. Oke. Sudah cukupkah ya? Cukup ya. Oke. Ada lagi yang mungkin ditambahkan? Ada pernyataan Pak? Jadi saya hanya mohon ya, ini udah menjadi konsumsi publik. Jadi mohon publik sangat menunggu ya hasil dari penelitian ini. Jadi kita memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Dan jangan dihubungkan dengan politik-politik lah gitu loh ya. Karena ini kita bagaimana caranya supaya penduduk Indonesia itu sehat gitu. Pertama kali vaksin yang diproduksi nantinya pada awal-awalnya yang akan kita berikan kepada 7 provinsi dulu. Karena yang banyak yang kena COVID kan itu 7 provinsi ya. Jakarta, Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, kemudian di Makassar dan itu ya Sulawesi Selatan, itu banyak. Jadi 7 provinsi dulu. Karena untuk sekaligus kan nggak cukup yang dari Bio Farma. Nah nanti setelah itu baru nanti provinsi yang lain. Ya jadi bertahap. Karena untuk nyuntiknya itu kalau kita coba sekali suntik, ya kalau sekaligus di sini di Bandung suntik semua. Penduduk Bandung ada berapa? 4 juta ya? 2,5 disuntik semua, berapa bulan tuh? Ya gitu loh baru selesai. Apalagi Indonesia. Ya, jadi yang terbaik lah untuk masyarakat kita supaya sehat ya. Jangan dikaitkan dengan pemerintah, itu maksudnya supaya negara kita itu sehat semua. Jadi ini semuanya apapun akan disupport oleh pemerintah. Ya, supaya bangsa kita ini sehat. Ya, baik. Ya, Dokter Edi cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau kemarin agak sulit dihubungi karena Prof. Kusnandi juga kemarin baru bertemu dengan Presiden. Artinya upaya kami juga sudah diketahui secara nasional. Kami mohon doanya saja mudah-mudahan ini sukses dan kita bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya Indonesia tapi dunia gitu ya. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Dengan demikian jumpa pers kita hari ini cukup sekian. Kami tunggu berita-berita baiknya. Ya, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Ya, oke. Ya.